Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Rifki Sandrian dengan NIM 12450111215. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan ujian tengah semester atau UTS matkul basis data. Nah, di video pertama ini saya akan memberikan proses normalisasi first, second, dan third menggunakan Excel. Lalu dilanjutkan dengan membuat ERD dan physical model menggunakan data modeler. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke videonya. Di sini saya sudah menyediakan PowerPoint tentang normalisasi, ERI, ERD, dan physical model dalam basis data. Pertama, basis data menyimpan informasi dalam bentuk tabel. Kedua, supaya efisien dan tidak ada data ganda, diperlukan proses normalisasi. Proses normalisasi ini terbagi ke 3 tahap. Tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Ketiga, setelah data rapi, kita bisa memvisualisasikan hubungan antar tabel dengan ERD dan menerapkannya di physical model. Nah, selanjutnya, apa itu normalisasi? Normalisasi adalah proses perorganisasian tabel dalam basis data. Apa tujuannya? Supaya tidak ada redundansi atau data ganda, tidak terjadi anomali saat insert, update, atau delete data, hasil akhirnya menjadi lebih efisien dan mudah dikembangkan. Tahap pertama dari normalisasi adalah first normal form atau first normal form. Pengertian dari first normal form adalah setiap kolom hanya menyimpan satu nilai atomik. Tidak boleh ada kolom bernilai ganda atau grup berulang. Di sini harus kita ingatkan, tidak boleh ada kolom bernilai ganda atau grup berulang. Ini saya sudah ada PowerPoint, di mana di sini kita akan mengisi data-data agar kita bisa mengerjakan proses normalisasi. Ada data mentah, ada tabel normalisasi kedua, tabel normalisasi ketiga. Nah, pertama kita harus buat data mentahnya dulu. Dari mana datanya? Datanya ada di sini. PT Sidom Mumbul. Ini datanya. Tadi di PowerPoint-nya diminta nomor faktur. Nomor fakturnya ada di sini. FPB 1209. Jadi langsung saja kita isi FPB 1209. Salah. 1209. Tanggalnya di situ adalah 19 Desember 2018. Nah, untuk di sini kita gunakan D-nya dulu. Kita gunakan D-nya dulu, 19. Kita buat bulannya dulu ya. 12 19 2018. Nah, selanjutnya ada nama pelanggan. Nama pelanggannya di sini PT Sentosa Global Electric. PT Sentosa Global Electric. Alamat pelanggan di sini kita dapatkan Jalan Raya Waduk Sremo, kilometer 4, Pengasih Kulon Progo, Yogyakarta. Jalan Raya Waduk Sremo, kilometer 4, Pengasih Kulon Progo, Yogyakarta.
Di data mentah ini semua data yang ada di sini kita inputkan saja dulu ke data mentahnya. Kode barangnya di sini ada IK306, terus ada UE409P, EP404 dan EY15153WP. Kita berikan IK306, UE409, EP404 dan EY153WP. Nama barang di sini ada desk fan 12 inch, wall fan 16 inch, stand fan 16 inch, dan ceiling fan 56 inch. Desk fan 12 inch. Lalu ada wall fan 16 inch dan stand fan 16 inch. Lalu ada ceiling fan 56 inch. Jumlahnya di sini ada 30, 35, 40, 45. 30, 35, 40, 45. Harga satuannya di sini ada 232.000, 280.000, 392.000 dan 408.000. Kita berikan saja 232.000. Terus ada 280.000. Lalu ada 392.000. Selanjutnya ada 408.000. Total harganya di sini ada 6.960.000, 9.800.000, 15.680.000, 18.360.000. Kita buat 6 juta, 6 juta, 6.960.000. 9.800.000, 800.000, terus ada 15.680.000, 15.680.000, terus ada 18.360.000, 18.360.000. Ada subtotal 50.800.000, 50.800.000,
Di sini ada PPN 10%, jadi 5 juta. Dan total bayarnya 56.100.000. Nah, di sini sudah kita dapatkan data mentahnya dari struk belanja PT Sido Mumbul. Selanjutnya kita lanjutkan ke tahap normalisasi tahap pertama. Di tahap pertama tadi tidak boleh ada kolom bernilai ganda atau grup berulang. Di sini ini yang dimaksud dengan data berganda dan grup berulang. Ini dia. Ini data berulang, data berganda berulang. Sini. Nah, di tabel normalisasi 1 ini kita akan pisahkan sesuai dengan nama barangnya. Jadi di sini nama fakturnya tetap FPB tetap. Sembilan. Tanggalnya sama. Nama pelanggannya PT Sentosa Global Electric. Alamatnya Jalan Raya Waduk. Kode barangnya nih kita pisahkan. EK306 UE409 terus ada EP404 dan EJ153WP. Nama barang, kita sesuaikan nama barang dengan kode barangnya.
Kita sesuaikan. EK306 itu Desvan. Berarti ini Desvan 12 inch. WE409 itu wall 16 inch. Kita sesuaikan ya. IP404 itu stand fan. Dan ini ceiling fan. Jumlah barang kita lihat, tengok Desvan 30, wall 35, stand fan itu 40 dan ceiling 45. Harga satuannya tadi untuk Desvan 232.000. Ini berarti Desvan dia nih. Nah, untuk wall fan itu harganya 280.000. Untuk stand fan-nya 392.000. Dan untuk ceiling fan-nya 408.000. Nah, untuk mencari total harganya kita kalikan saja. Jumlah dikalikan dengan harga satuan. Maka hasilnya 6.960.000. Selanjutnya ini harga satuan dikali jumlah, hasilnya 9.800.000. Selanjutnya harga satuan dikali jumlah, hasilnya 15.680.000. Selanjutnya Rp408.000 dikali 45, maka hasilnya 18.360, sama kan? Nah, setelah kita selesai mengerjakan tabel normalisasi tahap pertama, kita lanjutkan ke tabel normalisasi tahap kedua. Di tabel normalisasi tahap kedua ini, kita sudah memenuhi tabel normalisasi tahap pertama dengan tidak ada data berganda atau grup berulang. Nah, selanjutnya setiap atribut bergantung penuh pada primary key, bukan sebagian. Nah, jadi di second normal form di tahap kedua ini, setiap atributnya bergantung pada primary key. Saja kita isi normalisasi. No faktornya itu sama. Tanggalnya sama. Nama pelanggannya sama. Alamatnya juga sama. Nah, di sini di tabel normalisasi kedua ini ada 3 tabel. Tabel faktur, tabel barang, tabel detail faktur. Di sini kita pindahkan sesuai dengan kebutuhannya. Untuk faktur di sini, di tabel faktur ini terdapat data nomor faktur, tanggal, nama pelanggan, alamat. Ini untuk faktur. Nah, kalau untuk barang kita pisahkan lagi. Berarti khusus untuk data-data dari kode barangnya aja, yaitu kode barang, nama barang, dan harga barangnya. Jadi kita buat di sini kode barangnya itu, kita buatkan datanya.
Nah, nama barangnya juga kita masukkan karena kan dia ada di kolom atau tabel dari barang. Nah, soalnya ada di detail faktur. Di detail faktur ini ada nomor faktur, kode barang, jumlah barang, dan total harganya. Di sini nomor fakturnya sama ya. Kode barangnya jumlahnya 30, 35, 40, 45. Total harganya sama dengan harga satuan dikali jumlah. Nah, di sini sudah kita selesaikan tabel normalisasi yang kedua. Di sini sudah kita pisahkan ya, faktur barangnya dengan barang, detail fakturnya dengan detail fakturnya. Selanjutnya kita lanjutkan ke normalisasi tahap ketiga. Normalisasi tahap ketiga, kita sudah memenuhi tabel tahap keduanya. Tidak ada ketergantungan antar atribut non-key. Nah, jadi kita isi ada faktur, ada pelanggan, ada barang, ada detail faktur. Isinya sama saja, tapi di sini ada beda pelanggannya. Nama pelanggannya yang membedakan antara normalisasi tahap kedua dengan tahap ketiga.
Nah, kenapa tabel normalisasi kedua ini ada lagi di tabel ketiga? Nah, di sini guna normalisasi itu bukan untuk mengganti secara keseluruhan, tapi memperbaiki secara step by step. Kode pelanggan, kita buat aja customer. Kode pelanggan kita buat customer 001. Nama pelanggannya PT Sentosa Global Electric. Alamatnya barangnya sama aja ya. Nah, jadi intinya sama. Yang membedakan dari tabel kedua dan tabel normalisasi ketiga adalah adanya penambahan tabel pelanggan. Nah, setelah kita selesaikan proses normalisasinya, selanjutnya kita akan dengan membuat IRD dan physical model menggunakan data modeler. Langsung saja ke videonya. Selanjutnya ada IRD. IRD atau Entity Relationship Diagram adalah diagram yang menggambarkan hubungan antar entitas dalam basis data. Nah, sebelumnya kan kita tadi sudah membuat normalisasi. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Setelah kita menyelesaikan semua tahap dari normalisasi, selanjutnya kita akan membuat IRD. Nah, IRD itu memiliki beberapa komponen. Ada entity atau tabel, atribut atau kolom, relationship atau hubungan antar tabel dan primary key dan foreign key. Langsung saja kita ke proses pembuatan IRD. Pertama, kita buka data modeler. Di sini. Di sini kan ada dua nih, relasional sama logikal. Untuk membuat IRD, kita ada di kolom logikal. Sedangkan nanti kita akan membuat physical model di relasional. Pertama kita buat sini entity atau tabel. Buat. Nah, kita ganti nama entity-nya menjadi pelanggan sesuai data yang tadi kita buat. Atributnya di sini ada kode pelanggan yang akan kita jadikan menjadi primary key. Di sini kita ganti menjadi logikal. Lalu kita cari number. Numerik. Selanjutnya ada nama pelanggan. Nama pelanggan. Logikal. Nah, di sini kita tidak membuat menjadi primary key. Kita cari varchar. Size-nya 50. Tambahkan lagi atribut yang ketiga ada alamat. Varchar tipe datanya kita cari. Size-nya itu 100. Tambah lagi kota. Nah, pelanggan ini pecahan dari faktur tadi. Pelanggan ini pecahan dari faktur.
data. Logika. Varcharnya 30. Yang terakhir telepon. Nah, sudah jadi tabel atau entity dari pelanggan. Selanjutnya kita akan buat entity dari faktur. Kita buat, tambahkan sama tadi, kita tekan ini, tekan faktur. Di atributnya kita tambahkan nomor faktur. Nomor fakturnya tadi. Number. Dan primary key. Lalu ada tanggal. Kita lihat datanya. Ada tanggal. Nah, sesudah kita membuat tabel faktur, selanjutnya kita akan membuat tabel detail faktur. Detail faktur itu yang tadi tabelnya. Kita tambahkan atribut no faktur. No faktur itu tadi numerik. Dan dia kita jadikan primary key. Selanjutnya ada kode barang. Kode barangnya lagi kan numerik. Selanjutnya kita buat atribut jumlah. Lalu subtotal.
Nah, selanjutnya kita buat entity untuk barang. Kode barang. Primary key sama sorry tadi. Cari numerik. Nama barang. Nama barang. Varchar. Size-nya 50. Tambah harga. Number. Nah, di sini kita sudah dapatkan 4 numerik atau 4 entity. Jadi selanjutnya langkah kita adalah untuk membuat relasi atau hubungan antar entity ini. Di sini ada one to many. Berarti pelanggan ini kode pelanggan ini memuat faktor ini. Faktor ini memuat dari kode pelanggan. Terus detail faktor. Nih, ini kan kode pelanggan nih. Primary key-nya. Di sini ada kode pelanggan juga. Berarti ini primary key, ini foreign key. Nah, selanjutnya kan ini ada no faktor nih. Di faktor. Di no faktor. Sedangkan di no faktor ini juga ada no faktor juga. Berarti ini primary key, ini foreign key. Kita hapus ini salah. Kita gunakan ini. Kenapa yang ini? Karena dia harus ada saling berkaitan. Jika ini nggak ada, maka ini tidak ada. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IRD-nya, maka selanjutnya kita akan mengerjakan physical modelnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat physical model. Setelah membuat IRD sebelumnya, sekarang kita akan membuat physical model. Physical model adalah implementasi nyata dari desain IRD dalam bentuk tabel dan constraint di sistem basis data. Isi di dalamnya nama tabel dan kolom lengkap, jenis data, ada varchar, number, date, dan lain-lain. Primary key dan foreign key, constraint not null, unique, dan lain-lain. Nah, kegunaan physical model sebagai panduan teknis dalam membuat database di MySQL yang akan kita buat di video kedua. Menunjukkan bagaimana data disimpan secara fisik di sistem menjadi tahap akhir setelah IRD selesai dibuat. Nah, langsung saja kita ke data modeler. Sebelumnya kan kita buat IRD di kolom logical. Sekarang kita untuk membuat physical model ada di kolom relasional. Pertama kita tabel. Nah, di sini adalah pertama kita masukkan faktor
mentah. Sini ada kolom, kita inputkan. Pertama ada nomor faktur. Faktur. Logical, primary key. Ininya kita cari menjadi varchar dengan size 20. Nah, selanjutnya ada tanggal dengan tipe data date. Selanjutnya ada nama pelanggan dengan tipe data varchar dengan size 100. Selanjutnya ada alamat. Logika char 200. Selanjutnya ada kode barang. Logical varchar 20. Ada nama barang. Logical varchar 20. Selanjutnya ada nama barang, jumlah. Ini masih data mentahnya dari faktur tadi ya, kita ini di sini. Jadi nah, data-data di sini ini kita pindahkan ke ini bagian yang ini. Faktur mentah. Jumlah varchar 100. Ini ada harga 100. Ini ada total harga. Nah, selanjutnya kita akan buat faktur dari tabel normalisasi tahap pertama. Kita buat di sini tabelnya faktur kolomnya ada no faktur varchar 20. Selanjutnya ada tanggal dengan date. Selanjutnya ada nama pelanggan dengan varchar 100. Selanjutnya ada alamat dengan varchar 200. Selanjutnya ada kode barang dengan varchar 20. Selanjutnya ada nama barang dengan varchar 100. Selanjutnya ada
jumlah dengan tipe data number. Numerik jumlah. Lalu ada harga satuan. Jangan numerik. Ini ada total harga. Dengan number. Nah, ada 9 di sini. Primary key-nya belum kita ganti. Nah, kita tengok di faktur. Ada no faktur, ada tanggal, ada nama pelanggan, ada alamat, ada kode barang, nama barang, jumlah, harga satuan, total harga. Sama kan? Nih, yang ini kita tengok normalisasi tahap 1. Sama. Nah, di tabel normalisasi tahap 2 ada faktur, ada barang, ada detail faktur. Kita buat dulu faktur. Faktur untuk normalisasi tahap kedua. No faktur yang kita buat jadi primary key. No faktur. Numerik. Terus ada tanggal, yaitu date. Ada kode pelanggan. Foreign key-nya ada pelanggan. Selanjutnya kita buat detail faktur.
nofaktur. Kita tengok di sini. Di detail faktur itu ada nofaktur, kode barang, jumlah, dan total harga. Nofaktur. Kode barang, jumlah, total harga. Enggak. Parameter ada di nofaktur dan kode barang. Nofaktur. Nah, lalu kita buat barang. Kode barang. Terus nama barang. Terus ada harga satuan. Nah, lalu ada terakhir pelanggan. Untuk nih, ini kan pelanggan nih. Ini kan udah kita buat tadi. Jadi kita cukup buat pelanggannya aja. Pelanggan. Kode pelanggan. Nama pelanggan. Terus ada alamat.
namanya primary key. Nah, setelah kita buat semuanya, semua tabelnya, sekarang kita akan menggambarkan relasinya, di mana ada foreign key dan primary key. Pertama kita pilih nih, kan faktur ke detail faktur. Nah, di sini berarti one too many. Di sini kan ada no faktur, di sini ada juga no faktur. Berarti mereka ini ada memiliki relasi, yaitu foreign key, primary key dan foreign key. Primary key itu seperti induk dan foreign key itu seperti anak. Nah, di sini ada barang dan detail faktur. Nah, kita coba tengok sini. Ini kan kode barang. Di sini juga ada kode barang. Berarti barang ini menjadi primary key, menjadi primary key di kode barang di detail faktur. Ini menjadi foreign key-nya. Selanjutnya ada pelanggan ke no faktur. Nah, jadi sudah didapati physical modelnya. Selesai sudah soal 1 saya. Maka selanjutnya kita akan lanjutkan ke soal nomor 2.